Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Ika Winanta. Saya mengajar di SMA PGRI 1 Subang sebagai guru biologi. Yuk, mari ikut ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua. Oke. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM-nya dipimpin doa terlebih dahulu. Baik. Sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Nah, kalian sudah mempelajari mengenai materi ekosistem di minggu kemarin ya? Ada yang masih ingat tidak ekosistem itu apa? Tempat tinggal makhluk hidup. Ya, terus apa lagi? Adanya hubungan timbal balik. Terus apa lagi? Komponen biotik dan abiotik masih ingat yang sudah dijelaskan minggu lalu? Masih. Apa saja? Abiotik tidak itu biotik. Anakku, hari ini tujuan pembelajarannya. Nah, diharapkan nanti kalian ya setelah melaksanakan proses pengamat sistem dan upaya dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, jadi nanti kalian kan sudah mengetahui materi-materi ekosistem minggu lalu. Nah, kali ini upayanya bagaimana kita menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian tujuan yang kedua nih, setelah melaksanakan proses pengamatan dan menggali informasi melalui diskusi, peserta didik dapat memahami langkah-langkah pembuatan ekogreen. Nah, ini sudah disampaikan juga minggu yang lalu bahwa untuk mengatasi solusi upaya menjaga keseimbangan itu, keseimbangan lingkungan, kita melaksanakan atau melakukan praktikum mengenai ekogreen. Nah, diharapkan kalian bisa tuh membuat langkah-langkahnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu membuat karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Oke. Nah, ini penilaiannya. Penilaiannya ada 3 macam penilaian. Ada penilaian sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan. Sikap, nanti kalian dilihat sikapnya ketika berdiskusi seperti apa. Kemudian pengetahuannya dalam cara kalian menggali informasi mengenai apa yang akan kita praktikumkan. Nah, itu contoh dari penilaian pengetahuan. Dari pretest post-test juga nanti yang akan kalian dapatkan itu contoh dari nilai pengetahuan. Dari cara nanti kalian mengisi LKPD itu juga cara penilaian pengetahuan. Kemudian apa nih keterampilan yang dinilainya? Nah, hasil dari proyek nanti kalian dan presentasi. Oke, selanjutnya kalian juga bukunya dibuka dan isi dulu soal pretestnya. Pretestnya sudah dikirim ke grup WA ya, ada tidak? Yang Google Form. Yang
soal saja. Coba urutan kedua dari sana, silakan. Dua jajar. Tepuk pelima masih ingat tidak? So, bareng. Ya, dua jajar ini silakan. Masih ingat tidak? Nah, boleh Sakti coba. Ayo. Tepuk pelima, proyek, Ayo, jangan menggunakan. profil, Ayo. belajar, Pancasila. Masih ada yang mau menginstruksikan? Jihan boleh. Ayo Jihan. Tepuk pelima, proyek, penguatan, profil, belajar, Pancasila. Dimas. Apakah Dimas sudah konsentrasi? Sudah konsentrasi? Satu kali lagi, silakan. Tepuk pelima, proyek, penguatan, profil, Ayo. belajar, Dimas, fokus Dimas. Sampai terima kasih tiga jajaran terakhir. Silakan bareng. Silakan angkat. Tepuk pelima. proyek, penguatan, Profil. Belajar. Pancasila. Nah, hebat. Tepuk tangan buat semuanya. Kalau sudah mulai fokus, nah sekarang kita akan memasuki kegiatan inti. Silakan pembagian kelompok duduknya sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Kelompok biologi ya, tidak berubah ya kelompoknya ya. Nah silakan kalian berkelompok duduknya. Kita akan membuat lingkaran supaya kalian nanti ketika berdiskusi jangan untuk berdiskusi dengan kelompok. Dimulainya. Duduknya melingkar sehingga nanti berdiskusinya lebih enak ya. Agak didorong sedikit ya. Siapa kelompoknya yang sudah siap menggunakan LKPD-nya menggunakan media kanvas? Kalau berarti ini kelompok ini sudah siap dengan menggunakan media kanvas. Berarti yang lainnya mau manual. Kalau manual sama ibu berarti dibagikan LKPD-nya ya. Mau manual mau kanvas semua nih. Iya, kalau manual di sini sama saja cuma bedanya di sini menulisnya menggunakan pulpen. Kalau kanvas langsung diedit di HP ya. Silakan LKPD-nya. Ini juga bisa nih. Nanti dibantu sama ibu. Oke, silakan LKPD yang sudah dibagikan dilihat nak. Ibu jelaskan dulu untuk pengerjaannya ya. Yang pertama itu ada poin apa? Judul ya? Judul dan tujuan. Kalian buat judulnya, tentukan judulnya dengan kelompok, diskusikan judulnya mau apa. Nah, judulnya misal nih pembuatan ekobrik dengan apa? Pembuatan meja dengan menggunakan ekobrik. Nah, berarti itu adalah judul. Kemudian itu diskusikan nanti dengan kelompok ya. Kemudian tujuan, nah judul, tujuan ada apa lagi? Alat dan bahan. Alat dan bahan. Alat dan bahan ini silakan sesuaikan dengan yang kalian praktekkan kali itu. Kalau ada puting berarti masuknya ke alat atau bahan? Alat. Sip. Silakan masukkan ke
lagi. Landasan teori. Landasan teori ini kalian ya mencari di berbagai macam literatur mengenai ekobrik. Jadi nanti kalian tahu ekobrik itu apa, kemudian kenapa hubungannya dengan ekosistem. Nah, kalian cari lewat Google, boleh lewat internet, lewat YouTube, kajian literatur mengenai ekobrik. Nah, cari kalian, silakan dengan teman-temannya diskusikan. Kalau sudah dapat, dipindahkan ke landasan teori. Nah, itu ada contoh landasan teorinya, sudah edukasi contoh ya di sana ya. Kalau ada teori-teori dari yang lain, kajian literatur dari yang lain, silakan ditambahkan. Paham? Sampai landasan teori dulu, ada yang mau bertanya dulu? Sampai landasan teori sudah paham semua belum? Paham ya? Oke. Setelah landasan teori apa nak? Waktu dan tempat kegiatan. Waktunya kapan kalian mencari sampah? Harinya apa? Tanggalnya tanggal berapa? Di mana? Nama kegiatannya berarti kalau mencari sampah ya berarti nama kegiatannya mencari sampah. Harinya misalkan hari Minggu tanggal 12 Desember, kegiatannya mencari sampah. Nah, itu untuk mengisi hasil proyek. Nah, nanti hasil proyek kalian dibuat di situ. Waktu untuk pembuatan proyek 20 menit cukup? Cukup ya? Oke. Silakan 20 menit untuk penyelesaian proyek. Kemudian di sana ada pertanyaan, kemudian ada jawaban, kemudian disimpulkan. Oke, nanti kalian membawa proyeknya ke depan, kemudian dipresentasikan. Paham ya? Berdasarkan dari video yang ada di depan, yang udah kalian amati, kira-kira video ini menggambarkan tentang apa? Gajah, sampah. Hubungannya apa dengan materi ekosistem kira-kira? Jangan buang sampah sembarangan. Di sana yang kalian lihat tumpukan sampah, betul? Di sana yang berperan sebagai tempatnya itu siapa? Ekosistem. Nah, komponen yang ada di sana ada apa saja? Abiotik. Komponennya dulu, komponennya. Biotik dan abiotik. Biotik dan abiotik. Oke, komponen abiotiknya di video tersebut apa saja? Sampah apa lebih tepatnya? Plastik. Plastik. Sampah plastik. Oke, lebih tepatnya kebanyakan sampah plastik, betul ya? Kemudian biotiknya siapa di sana? Manusia juga ada, Bu. Ada gajah. Yang di sana yang disorot yang matinya itu siapa? Nah, apa hubungannya ya? Yang ekosistem tadi, komponennya itu kan biotik dengan abiotik. Nah, kalau misalkan lingkungannya seperti itu bagaimana? Rusak, Bu. Gak nyaman, rusak, bau. Kemudian gajah itu makhluk hidup bukan? Bayangkan kita kalau misalnya di posisi gajah. Posisi kita di posisi gajah gimana? Gimana? Makan sampah. Kalian pernah menemukan tumpukan sampah di sekolah? Pernah. Kalau satu saja tempat sampahnya penuh dengan tumpukan sampah, bagaimana kira-kira? Bakalan seperti gajah yang mati tadi enggak? Kalau setiap hari nggak diangkuti sama si mangnya, tumpuk tiap hari di depan kelas, nggak ada yang angkut tempat sampah. Melakukan perawatan dengan membuat ikan banyak dicoba dari mulai yang mencari mengumpulkan. Oke. Sampah kering plastik lebih tepatnya, takutnya daun kering kayak kaleng, dalam kurung plastik, sampah plastik.
teori kan sudah ada nih. Jadi nanti kalian tinggal mencari misalnya ada pengertian-pengertian lagi yang beda misalnya. Yang beda dari sini, tulisnya di sini. Kecuali kalau yang sama udah tidak bisa. Ya, berarti tinggal langsung. Nah, berarti tinggal langsung ke sini. Waktunya, masih ingat nggak minggu kemarin tanggal berapa, hari apa? Nanti dicoba aja di situ. Ternyata tempatnya misalkan di rumah, kegiatannya misalkan mencari sampah plastik di tetangga bisa. Apa kita mau pakai aqua? Ada yang kurangan nggak? Ada yang kurang. Ini nak, ini itu yang masih banyak apa? Produk yang sudah kalian kamu tujuan itu buat ini apa? Dari berdasarkan dari masalah tadi yang kamu buat. Untuk apa? Untuk mengurangi misalnya mengurangi limbah. Langsung dibuat itunya lingkaran luasnya sudah dibuatkan belum? Lingkaran bawahnya sudah dibuatkan belum? Kalian di lingkarannya dulu, nanti mana konsep lingkaran bawah? Iya, makanya di kotak dulu. Ini nggak boleh ada yang satu yang aku aja banget. Kirain. So, yang kreatif, diskusinya yang aktif, biar nanti penilaiannya bagus. Ya, ya langsung. Untuk yang manual yang di Canva, langsung ditulis di situnya aja. Yang di Canva berarti yang langsung diedit di Canva-nya. Nah, jangan menggunakan desainnya dilihat nilai sampai desainnya bagus apa tidak. Nah ini nih yang ini nanti, nah ini kan di rumah mengumpulkan sampah, kemudian tidak satu aja mengumpulkan sampah plastik, kemudian kegiatan kedua menggunting, desainnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Andres, dan ini rekan-rekan saya. Dan nama saya Ridwan. Nama saya Safadila, nama saya Mika, nama saya Syarif, nama saya Dian, nama saya Cecil. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami membuat ekobrik. Membuat kursi dari bahan sampah olahan plastik. Nah, dari mulai tujuan sampai dengan kesimpulan boleh dipresentasikan. Yang membaca nanti boleh maju 2 langkah ke depan supaya silakan. Gantian boleh. Judul membuat kursi dari ekobrik. Tujuan untuk mengurangi sampah plastik. Tujuannya untuk mengurangi sampah plastik. Ya, terus. Alat dan bahan, alat gunting, bahan kardus, selotip, botol air mineral dan sampah plastik.
Langkah kerja. Yang pertama, mencari dan mengumpulkan sampah kering, sampah plastik. Menggunting sampah, lalu memasukkannya ke dalam botol, lalu menyatukan botol dengan tali rapia membentuk lingkaran. Lalu merekatkan botol menggunakan selotip, kemudian menggunting kardus dan menyesuaikan ukurannya dengan bentuk lingkaran botol yang sudah dibuat. Terakhir, merekatkan potongan kardus dengan selotip pada botol. Bisa juga bila ada sisa tali rapia yang tidak digunakan, bisa dibuat menjadi ikat. Landasan teori, ekobrik merupakan istilah yang digunakan untuk menamai hasil pengelolaan sampah plastik yang menjadi sebuah bata. Kata ekobrik sendiri berasal dari kata eko yang berarti lingkungan dan brik yang berarti bata, yang jika digabung artinya secara umum menjadi sebuah bata yang ramah lingkungan. Disebut bata karena ia dapat menjadi alternatif bagi bata konvensional dalam mendirikan bangunan. Ekobrik adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-biologikal untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Eko, batu bata ini adalah teknologi berbasis kolaborasi yang menyediakan solusi limbah padat tanpa biaya untuk individu, rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Jika reuse dan reduce sudah sangat sulit, maka ekobrik merupakan solusinya. Ekobrik mampu memberikan kehidupan baru bagi 5 kali. Ekobrik adalah cara lain untuk optimisasi sampah-sampah tersebut selain memberikan landfill membangun akhir. Dengan ekobrik kita memiliki kesempatan untuk mengubah pengembangan komunitas dan ekosistem dalam pencernaan plastik. Kita dapat mengubah plastik menjadi bermanfaat bagi masyarakat dan ekosistem setempat. Karakteristik plastik yang salah digunakan yaitu anti dan menjadi sesuatu yang dicari. Waktu dan tempat kegiatan. Waktu 6 Desember 2022, tempat rumah kegiatan mengumpulkan sampah plastik. 6 Desember, tempat di rumah menggunting sampah yang sudah dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam botol. 18 Desember, tempat sekolah kegiatan kumpulan proyek. Langsung ke ini, pertanyaan dan jawaban. Silakan langsung ke pertanyaan dan jawaban. Terus kesimpulan. Pertanyaan, jawaban, kesimpulan. Yang lainnya nanti boleh menanggapi ya. Di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana ekobrik menjadi salah satu solusi dalam upaya menjaga ekosistem. Karena dapat mengurangi limbah sampah plastik. Soal pertanyaan kedua, apa manfaat ekobrik dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya bisa digunakan sebagai hiasan, membuat blok bangunan, kursi, dan meja, atau sebagainya. Pertanyaan ketiga, komponen ekosistem yang terlibat dalam proyek ekobrik adalah? Jawabannya adalah komponen abiotik, yaitu sampah plastik kering. Pertanyaan keempat dan yang terakhir adalah jelaskan apa yang terjadi jika komponen tersebut tidak dapat diatasi dengan solusi pembuatan ekobrik. Jawabannya, komponen sampah bisa dijadikan hasil kerajinan lain. Kesimpulannya, pembuatan ekobrik dilakukan untuk membantu mengurangi sampah plastik dan menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, siap. Oke, selesai. Terima Mungkin kasih. sekian dari Bentar. aku. Ada yang mau menanggapi dulu? Silakan. Ada yang mau menanggapi kelompok yang lain? Ya boleh. Yang mengajukan pertanyaan buat kelompok yang lain boleh. Silakan angkat. Apakah cuma itu yang bisa jadikan ekobrik atau ada yang lain? Sudah dijelaskan tadi di jawaban soal nomor 2, yaitu bisa digunakan sebagai hiasan yang lain, membuat blok bangunan, kursi dan meja atau kerajinan yang lainnya. Contohnya, barusan disebutkan sebagai hiasan. Hiasannya maksudnya mungkin menurut Anka hiasannya apa, dibikin apa? Hiasannya itu, misalnya, kan hiasan itu banyak. Misalnya bungkus kopi bisa dijadikan dompet. Ekobrik sayang. menjaga pot bunga. Gimana? Menjaga pot bunga jadi kayak Membuat ekobrik dengan menggunakan pot bunga bisa. Nah itu contoh hiasannya ya. Karena hiasannya yang dimaksudkan oleh kelompok ini kan hiasan itu banyak ya. Nah, jadi hiasan apa saja yang kira-kira bisa dipergunakan dengan menggunakan ekobrik. Ya sudah cukup Angka? Sudah, silakan.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam keseluruhan. Mengenai ekobrik, berarti ekobrik itu memberikan dampak yang positif bagi ekosistem. Kemudian ekobrik ini bisa membuat suatu lingkungan menjadi bersih, nyaman. Jadi kembalikan lagi kepada individunya, apakah peduli terhadap lingkungan atau tidak. Jadi ekobrik ini sangat positif untuk membuat menjaga lingkungan kita supaya bersih kembali. Terima kasih ya pembelajaran. Silakan prosesnya diisi kembali. Sudah proses. Silakan prosesnya diisi. Ya, yang tadi silakan diisi. Nanti dilihat skornya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan kalian nih hari ini pembelajaran kali ini dengan pembelajaran yang biasanya? Gimana? Melelahkan tapi menyenangkan. Melelahkan tapi menyenangkan. Terus apa lagi? Jadi tahu, jadi bisa membuat ya. Oke, bisa membuat. Terus apa lagi? Apa yang kalian dapat dari pembelajaran ini? Mendaur sampah. Oh, bisa mendaur sampah, bisa membuat ekobrik menjadi berbagai macam hiasan, betul? Oke. Baik, untuk pelajaran minggu selanjutnya, pertemuan dengan minggu selanjutnya masih dengan materinya ekosistem, tetapi nanti upayanya ya. Jadi nanti ekosistemnya ini kita akan belajar jaring-jaring makanan, kemudian rantai makanan, siklus energi. Nah, itu yang akan kemudian di minggu selanjutnya akan dipelajari. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga hari ini kalian senang belajar dengan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi